Oh, apakah mikrofonnya terdengar dengan baik? Jelas, Pak. Teman-teman yang lain gimana? Apakah jelas didengarnya? Oke, jelas ya. Saya sebetulnya mencari ini nih rute jalan di bawah ini nih. Tanda-tanda ini. Mau dipakai buat, oh jelas ya. Jalan ini mau dipakai sama saya awalnya untuk simulasi. Oke, untuk simulasi Januari, Februari, setahun ke depan apa yang terjadi gitu ya. Sebetulnya enak nih. Satu kotak besar ada 4 bagian. Lihat ya, satu kotak besar ada 4 bagian. Jadi itu kayak minggu pertama, minggu kedua. Oh, halo. Eka. Halo. Nah, tidak menyangka ternyata Malioboro ramai sekali. Ini antara pandemi atau enggak pandemi. Jalan Raya Malioboro nih. Oh, kosong. Dia jam 6 sampai jam 9 malam tertutup untuk ini apa namanya? Kendaraan. Oke. Nyari agak tempat sepi di mana? Ini di mana? Jadi Jogja nggak ada pandemi ya? Oh, dia nggak ada pandemi. Oke, jadi inilah Jogja. Di Ubud sepi banget. Jogja seperti nggak ada apa-apa ini. Lalu lah. Oke. Saya pikir di sana agak kosong. Saya nyebrang sebentar. Kayaknya ini bisa dipakai buat simulasi. Karena di hotel saya agak gelap. Tidak terlalu terang untuk memberikan gambaran. Nah ini misalnya, oh ini agak sepi dikit nih. Dikit. Oh lampu-lampunya terang. Jadi kalau ini tempat jalan orang buta, ya ini satu kotak bisa disimulasikan paling mudah tuh 1 bulan. Misalnya 1 bulan 1 kotak ya. Kalau jalan masa depan tuh dia dibagi-bagi. Jadi ini seperti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kalau di rumah punya lantai ubin, lantai ubin itu bisa dipakai buat dipakai lagi ya. Oh ini, oke. Selamat malam semuanya, selamat malam, selamat malam. Lalu deh. Selamat malam. Ada kursi nggak ya? Oke, selamat malam, selamat malam. Sugeng Galuh Pak, ya. Saya mesti pakai masker untuk keamanan. Ramenya banget gitu loh. Nah, jadi dia Walk the Future itu sebuah nama bahwa kita bisa dalam tanda kutip mengintip masa depan. Oh ya Yuki, ini habis pelatihan 2 hari dengan anak-anak Papua yang mahasiswa Papua yang kuliah di Jogja. Ada 45 anak Papua, mereka sebelum pelatihan tes genus dulu. Setelah semua negatif baru nah di sini salah satu tempat saya nongkrong kalau saya latihan. Oke, ini nih. Tuh, biasanya kalau saya ada waktu pasti saya nongkrong main catur. Ya, pas saya main catur tuh. Main catur.
Eh, kalau saya menang, saya kasih hadiah mereka. Kalau saya kalah pun saya kasih hadiah. Lumayan jarang sekali saya kalah. Masih oke ya. Oke. Oh, lampunya oke nih. Jadi eh, ada istilah future state, keadaan masa depan. Ada future state dalam NLP, ada timeline, garis waktu. Garis waktu. Garis waktu ya, garis waktu sebab otak kita ini. Selamat malam Simplicius Prabu. Garis waktu, kita punya garis waktu. Retiko ya, makasih. Di otak ini ada garis, dia ada garis ya, garis yang kalau misalnya saya berdiri ya, bila saya mengingat satu mengingat satu peristiwa di masa lalu, peristiwa yang sama diulang-ulang. Misalnya saya sikat gigi, saya ingat kemarin di mana, kemarin pagi, 2 hari yang lalu, 3 hari pagi yang lalu. Bila saya tarik mundur kegiatan yang sama, maka akan ada garis di dalam pikiran ini. Ada garis dia. Ada garis. Garisnya bisa dari kiri ke kanan, bisa dari belakang ke depan. Nah, lalu kenali mana yang garis pas masa lalu. Ada past, now, future. Ya, malam Surya Jaya. Past, now, future. Jadi garis waktu itu ada garis waktu masa lalu, ya, masa lalu, ada garis waktu now, saat ini. Di tempat saya berdiri itu disebut now. Ada future, masa depan. Garis ke depannya. Ya, garis ke depan ya. Jadi ada sekali lagi ada garis waktu dikenal masa lalu, past, now, and future. Oke ya, teman-teman boleh ngetik tuh misalnya garis waktunya. Ada garis dia. Bisa di belakang saya, masa lalunya, now, yang di depan berarti pasti masa depan. Kalau di dekat dari kiri, maka yang sebelah kiri itu masa lalu saya. Tempat saya berdiri jadi now, ya. Ke kanan menjadi future. Lama juga ya. Gimana ngomong ini? Oke. Oh, sini deh. Nah, ada garis di kiri now, saat ini, sama kanan menjadi future dia. Ya, masa depan. Belum terjadi. Karena garis waktu berdasarkan teori timeline inilah, ya. Selamat malam, Gede. Dari Makassar ya, oh Mudara, oke, shalom. Berdasarkan teori garis waktu inilah, timeline inilah, kita bisa masuk ke masa depan. Kita bisa masuk ke masa depan. Ya, ke masa depan. Bila garis waktu masa depan itu di kanan, Anda boleh berjalan tuh ke kanan, terus ke kanan. Bila garis waktu masa depannya ke depan, Anda boleh maju ke depan. Maju, nah. Balik lagi ke ini. Jadi saya biasanya mengambil garis. Bentar. Saya ganti switching kamera dulu. Nah, garis ya. Katakan cari titik. Oh, ada yang lewat. Ini titik now misalnya ya. Ini saya ambil now. Otak ini now misalnya. Maka bila saya berdiri menghadap ke sana, saya menghadap ke sini misalnya ya. Garis ini adalah masa lalu.
Kepala saya ngadep sana ya. Ke depan sini garis masa depan. Ini misalnya saya berdiri di sini sekarang nih. Bila saya berjalan maju ke depan, dia menjadi future saya tentukan. Ini sebulan, 2 bulan, tinggal saya tentukan. Bisa juga dibuat kotak seperti ini. Shalom juga. Atau kotak besar 1 bulan. Jadi kita bisa jalan pelan-pelan di sini. Jalan. Jalan minggu, 2 minggu, sini 3 minggu, 4 minggu. Jadi misalnya kita bagi menjadi 4 bagian. Makanya saya sebetulnya mencari ini. Ada 4 blok. Blok pertama minggu pertama, blok kedua minggu kedua gitu ya. Hebat yang belanja ya. Yang jalan-jalan nggak stop-stop ini. Oke. Nah, karena tidak banyak master NLP yang mengajarkan timeline. Oke, saya pindah dulu. Oh, ini ada meja nih. Oke juga nih. Tidak banyak menjelaskan, mengajarkan timeline. Timeline tidak terlalu populer dari waktu ini. Nah, kalau tadi misalnya now-nya saya mundur, saya mengakses masa lalu. Liliana. Nah, ini saya mau mengakses masa depan. Teman-teman yang sudah ikut self-coaching, teman-teman yang sudah ikut self-coaching mendapat e-book dari saya free. Bagian dari program keseluruhan free. Walk to the future, berjalan ke masa depan. Yang timelinenya tidak saya jelaskan secara detail, karena nanti malah karena itu bisa akses dari internet. Tetapi mempraktekkannya sebagai proses mendengar signal dari bawah sadar untuk mendetek, misalnya signal hoki, ya. Ini nih untuk mengenali dengan tepat itu jauh lebih penting dibandingkan, itu teorinya dasarnya timeline, jauh lebih penting dibandingkan kita tahu garis masa depan tapi kita tidak bisa mengenali signal yang terjadi. Akan ada bencana, akan ada apa namanya, jadi kita jalan gitu ya. Saya ambil ini lagi ya, putih. Oke ya. Nih misalnya garis waktu ini, orang tidak sadar dia berjalan di garis waktu saya, karena bukan garis waktu dia. Jadi misalnya ya, ini nih Januari, ini misalnya bulan Juni, masuk ke Juli lah. Juli minggu pertama, Juli minggu kedua, Juli minggu ketiga, Juli minggu keempat. Kita bisa jalan ke sini. Oh, Sunfera di ini di Malioboro, Jogja. Tuh ada belum tidak di Pasar Beringharjo, depan saya ini hotel yang zaman dulu itu loh. Itu Malioboro Mall tuh. Oke ya, kembali ke sini nih. Nah ini jadi ini dibagi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Apa kita lakukan? Jalan biasa, tetapi kita sengaja berjalan di masa depan namanya. Untuk apa? Ya karena keadaan tidak pasti ini, di zaman pandemi ini, kita sengaja masuk apa sih yang terjadi misalnya ya, saya sudah melihat nih, Juni kedua, Juni ketiga, Juni keempat, kira-kira kalau saya dengan sikap yang nanti nggak sempet kali ke Semarang, kan bisa langsung balik ke Bali atau ke Jakarta dulu, ya. Saya bersimulasi masuk ke Juni bulan pertama, bulan kedua, saya ada melihat potensi konflik waktu itu.
Pendiri hadir, keren. Maka saya ubah strateginya, ubah perencanaannya supaya di sisa 3 minggu ini ya tidak terjebak di dalam misalnya kebingungan. Karena saya bisa self coaching, teman-teman yang sudah bisa self coaching lebih mudah. Nah, malam ini saya ngajak misalnya Anda masuk dari, nah karena ini jalan bersama jadi, bentar, jalannya dipakai. Saya nyari jalur sepi, cuman ini kaget juga saya. Marang hadir. Kaltip tidak ketinggalan, Dedi hadiat. Oke ya, kita kembali lagi. Nah itu tuh misalnya masa depan. Oh, saya ke sini deh, saya duduk sini nih. Oke, nih. Kotak-kotak ini ya, misalnya 1, 2, 3, 4. 1 bulan nih, 4 minggu. Maka di depan ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga nih. Ya, oke. Tuh, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi Juni misalnya ini, maka itu Juli. Balik papan ya, Jul Alan tuh ya, Pangiwa ya. 2 bulan nih misalnya. Nah, pecah fokus jadi sorry. Kalau saya siaran di kamar tadi saya lihat gelap. Di sini Jogja tuh ramai banget ya. Aduh, saya fokus. Coba saya maju ke depan deh, mungkin lebih santai, lebih lowong kali. Oke, lebih lowong kali ini. Jalanan kosong lah tuh, nggak boleh lewat ini. Oke. Ini. Oke. Nah, ini dia nih. Dari Malio Selatan ya. Oh, ada yang nyanyi ini. Oke lah, ini dia nih. Oh ya, jaga protokol kesehatan betul. Jadi saya biasanya habis ini saya mandi. Oke ya, nah. Nah, yang jualan banyak banget. Foto-foto, motor beca. Oke ya, ini dia tadi ya. Jadi bolong-bolong lagi dapetnya. Lebih terang seberang situ sih ya. Tapi ramenya itu loh. Hebat. Jogja tidak ada pandemi ini mau bener-bener sate. Bapau. Oke, kembali ke topik kita nih. Oke ya. Saya ke saya aja deh. Ini aja deh. Depan istana aja. Depan istana ini ya. Istananya ini. Oke. Jadi memang berjalan nih ke depan. Berjalan yang penting sudah tahu garis waktunya dulu. Berjalan ke depan, masuk ke future state. Nah, jadi waktu awal pandemi saya masuk gitu ya. Saya di jalanan aja deh. Ini misalnya saya masuk, saya pindah dulu. Saya misalnya ini di garis masa depan saya nih. Oke, ini guys, maka saya jalan. Waktu itu Maret kan, ya minggu 3, minggu 4 April saya masuk pelan-pelan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi minggu demi minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Lalu saya coba percepat 1 bulan, jadi selangkah 1 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, masih 2020 ya. Wah gelap. Jadi waktu saya masuk ini gelap, daerah sini gelap. Saya mundur lagi. Saya mundur ke titik
Awal mulai, saya menggunakan self coaching. Ya, teman-teman yang sudah mendapat e-booknya lebih mudah mungkin ini ya, karena saya menuliskan cerita ini di e-book. Kalau yang belum punya e-booknya, belum ikut self coaching, Anda boleh copy, saya kirimkan. Saya hanya perlu bantuan untuk mensupport misi saya, berkontribusi support misi saya di Ubud Bali ya. Nah, jadi waktu saya mulai masuk ke depan gelap, saya mundur lagi. Titik mundur ini saya tanya ke bawah sadar saya, apa yang perlu saya lakukan di awal pandemi ini? Mau lepaskan jiwa motivatormu. Self coaching sudah nggak ada nih. Nanti langsung ke Walk the Future aja sesinya ya. Lalu mundur ke saya melepaskan jubah motivator, saya masuk lagi ke titik ini. Titik ini masuk lagi yang tadi gelap. Nah, masa depan ini ternyata walaupun gelap lebih berkilap-kilap dia, ada cahaya, ada apa. Jadi saya membacanya, oh, masa depan yang pandemi ini dengan sikap yang berbeda, lebih kelap-kelip tuh, ada lampu tuh. Ada yang jual lampu balon tuh. Lebih kelap-kelip, lebih menarik, dan betul terjadi. Lebih kelap-kelip. Nah, selesai setahun, saya coba memasuk lagi yang untuk 2001 sampai 2002. Maaf yang saya bukan suatu hal yang benar, tapi saya melihatnya lebih gelap. Ya Samuel, saya masuk yang lebih gelap. Dengan sikap yang sama yang saya lakukan di tahun lalu, gambarannya lebih gelap. Namun, sudah download tapi belum baca, oke, nggak apa-apa. Saya masuk lebih challenging di tahun ini. Jadi saya merenung, berdiam diri. Apa ya yang saya perlu ajarkan, bagikan ilmu di tahun ini? Apa ya? Apakah self coaching lagi? Karena sudah ada di buku kelangenan, mestinya nggak usah lagi. Oh, oke. Kemampuan melihat masa depan, mengintip masa depan, walk to the future. Lalu saya olah lagi, kebetulan ada tulisan untuk buku terbaru saya. Saya ambil konten itu. Saya ambil, saya masukkan ke e-book. Walk to the future. Berjalan ke masa depan. Jadi jangan coba-coba mempredik. Jangan coba-coba berasumsi. Kita tidak tahu di masa depan ini seperti apa. Namun kita bisa mengamati sikap kita. Dengan sikap A, masuk ke depan. Sikap A. Apa yang kira-kira bisa terjadi, lalu mundur. Mundur. Oke. Misalnya dengan teknik hijrah sikap yang di buku kelangenan. Kita mengganti sikap B. Misalnya saya menemukan 2021 ini perlu sangat ketat mengendalikan uang, sangat ketat. Sangat ketat. Karena jumlah uang yang pindah ke dunia farmasi sudah gila-gilaan. Nah, lalu dengan pengetatan keuangan saya maju ke masa depan nih di 2001 sampai 2002 mendatang. Oke. Lebih tenang dia dibandingkan yang pertama. Nah, di e-booknya Walk to the Future, Anda hanya tidak perlu berlatih yang saya lakukan ini. Anda hanya perlu mengenali di garis masa depan ini, apa ya yang kira-kira ada signal hokinya nih. Dalam bahasa awam kita mengenal misalnya jeli. Nah, jeli itu kita jalan ke masa depan, jalan. Ya, dengan teknik self coaching ada di buku kelangenan, kita dapat signal, oh di sini nih. Jadi kita bisa mengenali, oh di sini nih. Titiknya di sini nih. Oke, lalu stop di situ. Amati ada peluang apa yang bisa di-develop, ada peluang apa yang bisa dikembangkan. Nah, itu salah satu manfaatnya. Jadi memang perlu menggambar, berlatih tuh di buku di e-booknya Walk in the Future. Memang berlatih. Masuk,
masuk ke masa depan, jalan, mengenali signal. Nah, di situ kuncinya. Mengenali signal. Mengenali signal. Nah, ini yang membuat saya di dalam 1 tahun ini selalu muncul ide-ide kreatif yang solutif sifatnya. Ide-ide kreatif yang sifatnya bisa berguna. Oh, saya siapin duit dulu nih ada. Ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih doanya. Ini mobilnya udah lewat. Berarti ini udah buka lagi nih. Oh, mobil ini lewat berarti udah boleh lagi. Gagal fokus. Ya, 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 Bu, makasih Bu. Oke ya, jadi kita nyari posisi dulu. Oke. Nah, jadi dengan pemikiran saya adalah dengan Anda bisa jalan ke masa depan, jalan ke masa depan. Di masa depan itu masuk ke future state-nya, menunggu signal. Signal. Apakah signal hoki sedang terjadi di dekat saya, di sekitar saya, sebelah kiri, sebelah kanan. Mengenali signal itu. Nah, jadi misalnya saya sudah melihat kiri kanan, signalnya ini apa nih. Bila saya ketemu, oh ini ada signalnya nih. Nah, disitulah mungkin saya berinvestasi, disitulah mungkin saya akan membeli sesuatu, disitulah saya mungkin meng-create sesuatu, membuat sesuatu. Ya, di situ. Nah, ini perlu dilatih berulang-ulang. Teman-teman alumni self coaching itu mendapat e-book Walk the Future ini supaya berlatih, masuk ke masa depan, jalan, pejamkan mata, mendengar signal. Ada signal nggak yang datang? Kalau ada dia lihat sekitar, dia lihat, ya, mungkinkah ada peluang apa di sini? Ada ide apa? Peluang itu belum tentu uang. Kadang-kadang Anda berada di sebuah tempat, Anda melihat ada informasi, ada gambaran, ada sesuatu lah, informasi, ide biasanya. Ide, oh ini oke nih. Oh ide apa nih? Nah, dari ide inilah ya menjadi pemicu ke tahap kedua, ke tahap ketiga, ide dia yang lain. Jadi persis pada saat saya menulis buku yang sekarang sedang mau saya selesaikan, ada ide yang muncul. Ajarkan dulu, bagikan dulu tekniknya. Biarkan si teman-teman ini merasakan manfaatnya dulu. Supaya dapat duit dulu istilahnya itu. Datang dulu rezekinya. Nah, idenya situ. Makanya muncullah latihan yang saya lakukan. Saya bagikan tekniknya. Bangun pagi, senyum dulu 20 detik. Senyum 20 detik. Lalu nafas mau coba, tarik nafas yang dalam, buang nafas. Ada berbagai kesempatan, saya nganjurin latihan tahan nafas. Latihan tahan nafas, latihan tahan nafas, latihan tahan nafas. Buat apa? Buat apa coba? Oh, memperkuat paru-paru dan jantung. Ya, saya sudah latihan lagi, ada teknik yang kalau pagi latihan nafas. Jadi 1, 2, mencopat. Yang ketiga ini sebelum ngasih label, tarik nafas perut, buang. Tarik nafas perut, buang. Tes nafas perut, buang. Tarik nafas perut, buang. Tadi pagi saya lakukan 30 kali, tiap pagi 30 kali. Badannya cepat berkeringat. Jadi kalau di setiap kesempatan, tahan sampai 10 agak mudah. Oh ya, oke. Oke, ide yang bagus ya. Nah, jadi contoh di sini misalnya, saya jalan misalnya ya. Ini hitungannya pelan-pelan ke masa depan. Saya berjalan.
Nah, ininya relax. Ya, jadi kalau saya jalan, lagi cari ide jalan, nanti bawah sadar saya seringkali menyetop. Suruh stop, saya lihat. Jadi saya bukan orang yang senang belanja, saya cuma lihat ada ide apa. Nah, ide-ide inilah yang sering menjadi inspirasi. Jalan, lihat ide, pakaian lah, apalah, ide. Kadang-kadang saya hanya foto. Kalau yang teknik nafas mocopat, boleh dari hidung, boleh dari mulut. Kalau teknik nafas mocopatnya. Tapi kalau yang teknik, kalau ini boleh aja. Tapi nanti ada memang nafas perut namanya. Teknik nafas perut itu tarik nafas dari hidung, perutnya gembung, buang nafas, perutnya dikempiskan. Ha, tarik, ha. Nah, nanti ada lagi teknik itu ya. Nah itu kalau yang tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, dilatih untuk dilakukan di tengah-tengah hari. Di tengah-tengah hari, memaintain emosi supaya dia tidak sampai drop. Memaintain, di-maintain emosinya. Jaga. Jangan sampai emosi itu drop, bisa mengganggu energi kita secara keseluruhan. Ya. Jadi di-maintain. Nanti ada teknik itu lagi. Satu persatu lakukan ya. Maksudnya kenapa bisa panjang, buangnya nggak bisa sepanjang, oke. Dilatih aja. Dilatih. Saat ini paru-paru sehat menjadi penting, paru-paru yang sehat, terus seperti latihan menyanyi. Ya. Seperti latihan bernyanyi, betul. Ya, seperti latihan bernyanyi ini ya. Nah, saya kayaknya sambil bergeser. Seperti latihan bernyanyi, nafas perut. Nah, dilakukan berulang-ulang, Nanti ada teknik dengan dipercepat. Tetapi intinya adalah teknik nafas perut ini untuk meng-create power dia. Ya, saya sambil jalan di garis timeline saya. Nah, yang penting kenalin signal itu, kenalin. Ini ada signal dari bawah sadar, ngasih tahu dia, gambaran lah, ide lah. Saya tidak pernah menyangka ada dadakan ide, ada kelas pelatihan dadakan di Jogja ini. Di Jogja, belum kepik, nggak ada aja gitu. Ada aja dan mendadak sekali berangkatnya. Mendadak sekali. Ini rame nih asik nih. Ya, ini kalau saya sengaja masuk ke masa depan, berarti di depan saya sudah sepakati dulu. Ini garis timeline, garis waktu ke depan. Pelan-pelan masuk ke masa depan. Mencari ide. Jadi bukan lagi ke masa lalu, bukan ke now, mencari ide. Cari ide jalan gitu ya. Oke. Kalau mau ide mungkin sebentar saya baca dulu. Kalau mau ide memang nggak bisa dipaksa. Oh iya, santai, relax, betul ya. Ya. Oke, makasih. Nah, begitu ininya ya, dasar ilmunya. Lalu gimana untuk menguasainya? Berlatih. Nah, semakin rajin berlatih, semakin tajam mengenali signal itu. Oh, ini hotelnya. Semakin tajam mengenali itunya ya. Apa ya? Om itu pakai HP, ya, benar. Pakai tripod. Nggak tahu ya. Ya ini ya, gaptek. Tahuan ya. Supaya kamu bisa lihat kiri kanan ya. Oke ya, cukup lumayan lah mengenali Malioboro malam ini ya. Saya udah deket hotel Louis Dagen.
Oke, agak agak minim cahayanya, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, yang mau bertanya, silahkan, silahkan. Oke, apa itu? Latihan ini. Bentar, lihat ininya dulu. Lihat chatnya sebentar. Apakah bisa disebut ilham, intuisi? Kalau ke masa depan memang intuisi. Dapatnya ilham. Dua hal yang beda. Kecerdasan intuisi sendiri, Pak Kuku, Mas Kuku. Ilham itu yang datang. Ya, yang datang itu. Tuti. Kik apa nih kik? Oh, cinta. Berarti hening masuk ke teta, lubang otak turun ke teta, sepertinya lebih jernih. Iya, itu. Namun perlu kemampuan untuk pindah ke teta itu. Bagaimana caranya masuk masa depan pada state surya. Jadi state itu state kita misalnya ya, ada namanya future state. Kita tuh bisa masuk ke keadaan masa depan, keadaan state, future state, masuk jalan ke depan. Dan itu memang dinamis, bisa berubah. Jadi saya misalnya latihan hari ini untuk sebuah sikap ke depan. Jadi misalnya gini, kalau ngomong apakah bisa? Bisa. Jadi orang misalnya merancang, wah akan terjadi pandemi. Kan ada perancangnya. Ada otak-otak manusia yang merancang, wah mau dibuat seperti apa, hebohnya misalnya. Gitu ya. Nah, lalu kan ada yang bisa mempredik akan seperti apa nih ke depannya di pandemi ini. Nah, lalu saya masuk ke rancangan itu, gelap. Untuk bisnis saya gelap. Artinya memang bisnis pelatihan akan sunset gitu, akan susah gitu ya. Lalu saya menggunakan self coaching, lepaskan jiwa motivator segala macam yang ada di buku juga ya. Lalu saya masuk lagi funnel tadi, lorong tadi. Tetap gelap lorongnya, hanya saya melihatnya lebih berwarna. Sehingga dinamika selama setahun pandemi itu berwarna sekali, warna-warni, menarik sekali. Masuk ke tahun kedua nih, lebih gelap. Kan metafora visual aja dapatnya. Lebih gelap. Bukan meramal ini, bukan. Lalu saya bertanya, saya masuk untuk lebih memenangkan, untuk lebih menang dengan keadaan di pandemi kedua ini apa? Oh, kontrol ini, pengeluaran. Dapat idenya. Pemasukan, dicari ide-ide baru. Nah, pemasukan tidak hanya dari training, ada macam-macam dan sebagainya. Nah, saya biasa berlatih. Masuk ke depan, nunggu signal. Ada signal apa? Nah, signal inilah yang misalnya, oke, agak limbung, kayak orang mabuk, bisa aja. Nah, maksudnya nggak tahu, nanti tanya ke unconscious kamu, kenapa ya limbung ya? Oh, berat nih. Oh, simbol apa sih limbung ini? Ya, unconscious mind itu tahu di depan tuh akan seperti apa. Oh, limbung ya? Apa sih maksudnya limbung ini? Tanya aja Yuki dengan unconscious mind kamu dengan metode self coaching. Nanti dijelasin arti dari limbung itu. Ya, teman-teman penting sekali menguasai kemampuan ini. Anda bisa berlatih, ya, masuk ke masa depan kayak garis tadi, lalu mundur lagi, ganti dulu sikapnya, gunakan teknik hijrah sikap dari A ke B, dengan sikap B masuk lagi, gitu. Bukan membayangkan planning ya, hanya masuk, pengen tahu apa sih yang akan terjadi bila akhlakku, sikapku tetap seperti ini.
Bila strategiku seperti ini masuk, kan bisa dipredik deh. Mundur lagi, ganti sikap B. Waktu nulis kelangenan tetap tenang, masuk. Nah, udah saya kuasai tenangnya. Masuk lagi yang kedua, gitu. Ya, oh saya perlu berlatih. Itu hasil masuk ke future state gitu. Ivana, Selin, ada signal yes or no, ada yang dari dalam studi zut misalnya. Jalan pelan-pelan, kayak kalau pernah dengar istilah walking meditation, jalan pelan-pelan. Ini ada signal, bisa kedutan lah, apalah dan sebagainya, signal. Stop, amati apa pesannya, apa maksud pesannya, dicek. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Listener, semanung kali pas berarti perasaan bebas kita harus bagus. Bukan bagus, kita tidak menjudgment. Kalau pikir positif akan jadi apa gitu. Belum tentu kita dapat sesuatu. Misalnya kita set positif, ada suara dalam hati, intuisi, internal dialog itu. Kalibrasi jika kita kayak tadi Yuki bilang, kayak ngelimbung, kayak masuk ke trance. Kalau pernah tahu istilah trance, trance ya. Ya, trance, nggak tahu apa namanya, kayak orang apa tuh trance ya. Masuk ke masa depan, bukan berimajinasi, bukan. Disertai dengan plan, tidak. Masuk aja. Itu. Bagaimana tahu signal rencana masa depan? Bukan rencana, hanya masuk melihat ke masa depan dengan sikap A. Nanti ganti sikap B. Masuk lagi ke masa depan. Sikapnya, bukan planningnya, sikapnya. Karena planning kan bisa fleksibel aja, dia terwujud apa enggak, itu strategi. Yuli, apa ya tadi? Berimajinasi, bukan. Hanya masuk ke sebuah keadaan depan, lalu kita bisa mengintip, mengintip gitu ya. Apakah yang disampaikan ini aku bisa baca, di kelangenan tidak di kelangenan hanya tadi ganti sikap. Yang ini benar-benar baru materinya Sinta, yang Walk in the Future ini. Hemawan, berjalan ke masa depan, intuisi dengan dialog ngomong. Kalau intuisi kayak ini kayaknya ini nih, dapat sesuatu kayak ilham tadi itu yang Pak Pukul tanya. Oke, nah ini contoh Debbie sudah latihan, Debbie di e-booknya ada dia. Dengan pengalaman praktek, sang lebih tenang menghadapi masa depan. Nah ini, yang dia ganti, yang Debbie ganti sikapnya. Tidak membayangkan apapun, Rudi. Tidak membayangkan apapun, hanya masuk ke masa depan, jalan ke masa depan. Hermawan, bisa memberikan pesan ke bawah sadar, apa yang kurang di masa sekarang, ada nasihat bahwa kita harus di masa sekarang untuk bahagia. Nah, nanti masuk lagi ke, jadi ini cuma beberapa waktu aja Hermawan ke depan, nanti balik lagi ke now, ke saat ini. Hidup di saat ini. Kan dia kita tidak hidup di masa depan, kita hanya mengakses masa depan, nanti balik lagi. Ya, oke, makasih. Cinta, yang Walk the Future-nya belum, tidak ada di Kelangenan, di buku yang paling baru. Oke, kedutan, signal. Nanti tanya di tangan kanan nih, apakah ini signal? Bisa. Itu Ivana tadi ya. Oh nih, Siti. Paknya saya sekarang tiba-tiba detak jantung, deg-degan, matanya. Oke, tarik nafas aja, tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas. Nah, masuk, duduk, diam, menerima. Siti, oke. Oke, nafas aja. Masuk, nah itu bagus tuh, masuk, duduk, diam, menerima. Oke. Kalau seperti ada momen itu Einstein menggunakan teknik itu, dia kayak jalan, muncul ya, wah itu ya. Seperti itu nantinya. Kalau untuk ide-ide Safina Dewi, melatih intuisi, bersihkan sama pikiran,
Oh, kalau yang bersihkan sama pikiran, lihat aja di Kelangenan. Kalau e-booknya, e-booknya memang saya hanya berikan ke anak-anak yang belajar self coaching, peserta yang belajar self coaching. Oke, buku baru saya bisa beli di mana Om? Sinta. Buku baru belum jadi, Sin, baru sampai Kelangenan. Masih bingung, Karisma Manulang. Berjalan aja, bukan membayangkan, diem masuk aja. Oke ya, Surajaya, maksudnya kita gunakan sikap A, kita masuk ke masa depan. Lalu kita tanya sendiri yang muncul. Jika nggak nyaman, kita coba sikap B. Yes, 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 yes. Perhatikan tandanya, hanya masuk aja nanti. Oke. Ada sinyal untuk besok jam 10 pagi. Bagaimana mengkonfirmasi bahwa itu memang untuk besok? Tanya aja dengan self coaching, beli gede. Tanya ke bawah sadar, apakah ini maksudnya ini? Tanya aja. Wiriani Ros, detak jantung deg-degan, bisa mungkin juga ada penyakit jantung. Oke, lihat dulu itu simptom atau SOS signal ya. Oke, biasanya mama duduk tenang, kena perlahan. Oke, ya, ya. Thank you Wiriani. Oke. Oke, intuisi kayak gimana ya? Intuisi itu seperti kita mampu menerawang memang. Ada satu kecerdasan yang bisa kita dapatkan gitu. Oke, ada boleh ada yang ngetik. Jam berapa ini sekarang? Nggak ada jam ya. Udah sampai Tony. Kelamaan, kasihan. Nanti kita bisa bahas lagi. Minimal Anda memahami pentingnya masa depan. 2105. Oh, oke. Jadi, thank you Lili. Jamie, thank you Jamie. Jamie Hoki. Dengan kita bisa masuk ke masa depan, kita lebih siap. Lebih siap. Ya, saya mengambil peran mengkontrol lagi sebentar. Karena saya punya kemampuan keuangan, mengolah keuangan. Nah, supaya saya punya resource untuk beli A, beli B, mungkin saya nggak tahu. Tapi pada saat saya masuk kembali ke masa depan, ya lorong ke kanal tadi dengan sikap yang berbeda, tenang. Itu. Lebih tenang dia. Nah, jadi saya mengamati, strateginya. Nah, lalu skill apa yang saya mau latih? Kemampuan membaca signal kayak kejelian, kita sebut kejelian. Ya nanti yang mau e-booknya saya ini deh. Tapi tetap membayangkan tidak, Rudi, tidak membayangkan apapun. Masuk aja jalan ke masa depan. Nanti ada experience baru. Bahwa sadar ngirim pesan-pesannya. Kalau ada visualisasi membayangkan itu keinginan kita. Ini kita nggak tahu. Hanya jalan, tapi kita kasih tahu dari waktu. Ini di Juli loh 2001. Masuk Agustus. Pikiran bawah sadar yang akan menemukannya, memberikan signal. No judgment, jadi kosong, tanpa ekspektasi, iya Artanti. Kosong aja, lagi transit. Ada signalnya apa nih? Oke, coba cek kiri kanan signalnya. Memang nih materi yang menarik. Dia tidak ada visualisasi, dia tidak ada intensi. Intensi cuma ke depan aja. Aha. Dapat ilham. Nah, intuisinya nanti ngarahin. Kanan aja deh. Dalam kehidupan sehari-hari. Kiri aja deh. Udah, nggak usah lanjutin. Stop dulu. Latihannya ditutup ya. Kalau yang latihan di rumah, mata ditutup. Kalau di jalanan, jangan. Kalau di rumah latihannya ditutup. Semakin peka, betul. Peka itu terkait sama kecerdasan intuisi, Yohana. Betul itu. Bagus. Ya. Buat garis ke depan. Kalau di jalan nabrak dong. Iya. Malah melanggar protokol kesehatan. Oke, siapa lagi yang mau nanya?
akan agak intens saya bahas ini. E-booknya ada berapa? Kalau nggak salah 14 halaman atau apa itu ya. Ada teknik-tekniknya. Membaca signal hoki. Berlatih. Saya lagi berlatih itu memang. Berlatih. Tengah malam. Entah ada ide apa, saya membuka DM. Yang jarang sekali membuka DM Facebook. Ada orderan. Ya, Retiko ada 13 halaman ya. Bagaimana caranya agar kita tidak menciptakan nikmat apa enggak. Jadi bukan nikmat, tidak. Dia hanya kita dalam tanda kutip tadi melihat masa depan. Hermawan. Jadi masuk aja ke masa depan lalu amati respon apa yang terjadi. Sensasi apa yang muncul gitu. Sinta nanti ini aja. Yang mau e-booknya nanti di WA saya aja deh, boleh deh. Ya. Nanti terserah mau berkontribusi seperti apa untuk mensupport misi saya di Ubud ya. Signal apakah sama dengan melatih perasaan? Beda-beda ya. Picu nanti kalau belum alumni self coaching ya nggak diakses, nanti saya kirimkan perorangan ya. Signal apakah sama? Tidak, beda dia ya. Jadi gitu, Hermawan, bukan nyaman atau tidak. Ya, kalau nyaman kita oke, kalau tidak kita ini ya. Artanti, terima kasih. Oke, ya, ilmu ini dulu kita pernah lakukan memang. Saya mau pakai ibu Pak, oke, Evana nanti. Nanti saya lihat apakah masih ada slot untuk masuk ke grupnya Walk to the Future. Karena mereka udah kalau nggak salah 200-an gitu. Intuisi itu sudah dijelaskan kan masyarakat pasti. Signal kuat, konfirmasi, dan agnosis mind. Namun mesti dilatih, ya betul. Jadi kalau orang melangkah 14 langkah, kalau kita punya intuisi, kita 10 langkah doang gitu. Karena kita udah tahu nih gitu. Apakah nanti ada arti simbol-simbol? Nah, Rina, arti-arti itu yang hanya tahu kamu sendiri. Oke. Nanti kamu tahu, oh kalau ini signalnya maksudnya ini loh. Tiap orang beda-beda. Ada perasaan takut tapi balik ke masa lalu lagi, takut ya lewatin aja, nanti kok di bulan Juli ada rasa takut ya. Kok misalnya September ada signal itu, terus sampai setahun nanti cek ada satu titik nih yang membuat takut. Nah, di proses takut ini apa sih yang akan berpotensi terjadi? Safrina Dewi, bagaimana cara yakin yang kita lihat masa depan? Safrina, bukan yakin, kita hanya mengakses doang, tidak membangun keyakinan baru. Nanti ganti sikap. Gunakan buku Klangen untuk hijrah sikap. Masuk lagi. Nah. Oh iya ya Yuki. WAG Walk to the Future ada 226 peserta. Berarti kalau teman-teman mau masuk paling sekitar 30-an lah. Jangan terlalu banyak juga gitu. Samuel, terkadang panik kita tidak mendapatkan itu signal. Relax, buang nafas. Nanti masuk lagi, Sam. Relax dulu. Satu slot Pak, oke. Nanti itu ya, bantu kontribusi untuk Ubud aja. Ubud tuh ini sekali deh. Menyedihkan di Malioboro ini ramai banget, sana sepi sekali. Ya nanti Safrina ini aja, ping saya aja, ping gitu ya. Oke. Nanti Sriulan, gampang, nanti tinggal, maksudnya nggak usah chat ke sini, nanti tinggal ke Japri saya aja. Oke. Signal apakah sama? Tidak. Beda. Ya Rina, makasih. Nanti gabung dengan teman-teman yang lain. Saya hanya membina 2 kelompok yang nafas itu latihan, bersawada rezekimu.
sama Walk the Future. Ini Walk the Future ini untuk para alumni self coaching. Self coachingnya nggak dibikin lagi, orang udah ada bukunya, tinggal pelajarin bukunya aja. Ya, kalau mau belajar ngumpul, dibikin WAG, kelola, saya nongol sebagai coach di sana boleh. Teman-teman yang sudah punya buku kelangenan boleh, itu lebih mudah. Jadi bikin aja sendiri WAG-nya. Alumni ini misalnya alumni pembaca kelangenan boleh. Nah, khusus yang Walk to the Future ini saya kasih bonus ke teman-teman yang self coaching. Ada seperti apa ya, niat untuk melengkapi mereka-mereka yang belajar self coaching dari awal nih. Ini bahannya sudah ada nih. Latihan. Buat saya confirm banget, saya perlu mampu melihat masa depan. Ya, akan berbeda sebelum sesudah hujan. Aku belum alumni, tapi masih ikut belajar. Oh iya, bukan alumni. Gak mau disebut alumni, masih belajar ya. Masih terus ini. Karena kondisi alam sangat pengaruh. Ya. Emang begitu. Nah, sikap kita ubah gitu ya. Oke, Hermawan. Sementara yang saya pahami, biarkan saja dalam masa depan apa adanya, menangkap signal. Ya, itu dia. Kita nyari, memang nunggu signal nih yang kita paham sendiri. Apakah signal yang terasa tidak nyaman berarti sesuatu kita benahi, betul gitu. Iya, bisa demikian. Oke, apalagi yang penting berlatihnya ya, sabar, nggak usah takut gitu ya. Oke, coach saya boleh bentuk WAG sharing kembali? Boleh, bagus banget mau nolong orang lain, niat baik, bagus, bikin grup. Kalau para membaca kelangenan, kalau saya masuk, bukan saya ingin buku ini laris, ya tentu sebagai penulis ingin. Anda yang sudah baca, saya share nama WA saya di sini ya. Oh oke. Boleh, silahkan aja, boleh. Elvin mau ngasih tahu WA-nya, ingin mengorganize untuk konteks tertentu, silahkan aja. Kelangenan masih. Apalagi saya lagi di Jogja, besok ke penerbit, silahkan aja. Memang hanya jual online. Kalau ke saya hanya jual yang hard cover. Kalau ke Pak Tony ada soft cover di sana. Di Jogja sampai kapan? Lihat besok meeting dengan penerbitnya, apakah saya stay lebih lama atau apa, nanti saya inform juga, gitu ya, di Jogjanya. Saya update nanti. Oke, teman-teman, jadi ini perlu berlatih. Masuk depan, balik lagi, amati apa yang terjadi, ada signal-signal apa yang muncul. Oke, lalu kenali apa ya maksud signal ini, gitu ya. Apa ya signalnya ya? Oke. Nah, ini yang dikelola. Pada saat ada target dalam sisa tahun ini, Walk the Future lebih seperti apa? Sama. Oke. Dengan sikap yang ada, dengan cara kerja yang ada, kita masuk ke depan. Misalnya kita kepengen tahu, tepat belum ya? Oke, rasanya nih kok tadi tuh Yuki bilang gue kurang kaku, lalu kaku nih, coba ganti. Kalau saya fleksibel, kalau saya sikapnya pasrah, kalau sikapnya ikhlas, saya masuk lagi ke depan. Oh, kok lebih nyaman ya? Nah, nyaman mengerjakannya. Oke, pakai sikap itu. Sangat membantu memang. Sangat membantu. Ya. Oke, saya cabut speakernya. Yang mau yang sharing dapat mengenai coaching silakan WA tuh, boleh tuh ya. Silakan aja tuh Elvin. Makasih ya ada alternatifnya.
Tony lagi di Jakarta, Tony ya? Ya, masih Jakarta, Pak. Umat lah ke Semarang, Pak. belum tentu, belum tahu. Jadi pesawat yang langsung ke Bali itu ternyata kalau dari Jogja dia lewat Solo. Lewat Solo. Jadi kalau Semarang pun mesti ke Solo lagi. Jadi kalau memang saya akan lebih banyak di Jogja, saya kabarin, Tony. Oke. Ya, itu ya, Tony Semarang. Tony, iya Tony, itu Artanti, itu Tony dia tinggal di Semarang, sekarang lagi di Jakarta. Oke teman-teman, makasih. Semarangnya di Banyumanik. Oh, Banyumanik tuh. Oke, semoga berguna dan salah satu manfaat yang saya dapatkan, earphone Mangga 2, error lagi. Saya nggak pakai ini, saya pakai mikrofon. Masuk ke masa depan membuat Anda tenang. Ya, masuk ke masa depan membuat Anda tenang. Bukan buat apa-apa, memahami sikap ini tepat. Tapi bisa saja setengah tahun kemudian ganti lagi ya, bisa aja. Oke, Tony, thank you, teman-teman, thank you. Thank you, terima kasih, Pak. Terus belajar dengan Tony setiap minggu ya, boleh aja, ya silahkan aja. Di Ransum, Toti, di Bogor, ya, Helvin ganteng. Jaya, makasih. Cornelius, Borneo. Edwin Emery, Yuli, Makasih Pak. Thank Makasih you. Pak Krisna. Malam. Terima kasih Pak Krisna. Selamat malam, Pak. Makasih. Jogja kami. Terima kasih, Pak Krisna. Lagi. Terima kasih Pak Terima kasih Krisna. semuanya. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach.